kasih masih stay di Galeri Sepak Bola Indonesia. Iya, kalian ini kalau lagi menghabiskan akhir pekan sama teman-teman atau keluarga biasanya pada ngapain sih? Baik yang nonton bola dong ya tentunya. Apalagi buat kamu semua yang memang cinta sama sepak bola tanah air, pasti seneng dong menghabiskan waktu nonton sepak bola, nonton pertandingan bola. Nah, untuk dapetin informasinya, gimana lagi kalau bukan di Galeri Sepak Bola Indonesia? Seperti informasi yang berikut ini. Agenda pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah momen yang sangat krusial. Bila salah memilih, maka nihil pula harapan kemajuan sepak bola kita. Sudah saatnya momentum tahun ini jadi agenda reformasi PSSI, memilih sosok yang reformatif. Tetapi siapa yang pantas? Kriteria calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif adalah sebuah pengabdian. Tetapi, lagi-lagi kita bergantung kepada voters atau pemilik hak suara siapa yang akan dipilih. Semoga semua fair menentukan sikap. Hakikatnya, ketua umum orang yang mampu menyumbangkan tenaga serta pikiran untuk organisasi ini. Kongres hanya sebuah dinamika menentukan nasib sepak bola kita. Jangan ada embel-embel kepentingan di belakang. Walau syarat tertuang gampang, kemudian nasibnya begitu lagi. Maka sebaiknya kita mengenal siapa mereka yang maju mencalonkan diri. Setiap kandidat pasti akan mengatakan siap memimpin PSSI, menjanjikan sesuatu atau lainnya. Sebab ini hanya sebuah perjalanan wacana menuju Kongres. Karena PSSI bukan kecil, PSSI besar. PSSI ini dari Sabang sampai Merauke. Mandatnya PSSI ini adalah milik rakyat, sehingga memerlukan orang yang memang berkualitas di bidangnya. Visi saya sebenarnya dari dulu terbendam itu memajukan sepak bola itu adalah menggunakan sport science. Sport science menggunakan mulai dari teori manajemen dari segi perencanaan, yaitu kita harus menciptakan pemain. Ketua Umum PSSI haruslah orang yang sudah selesai dengan urusan lain. Kembali lagi, ini soal pengabdian. Jangan sampai ketua umum baru nanti tidak mendapatkan kepercayaan dari publik gara-gara kinerjanya melenceng dari aturan organisasi. Kita semua tahu dan bukan rahasia lagi, aroma bisnis di Indonesia sangat menggiurkan. Sebab itu, mulai kalangan profesional dunia olah bola, jenderal aktif, purnawirawan, pengusaha, pengacara, bahkan orang partai politik mengincar kursi nomor 1 di tubuh PSSI. Lantas siapa dari 8 sosok calon ketua tersebut? Di antara mereka ada 3 sosok jenderal TNI. Boleh disebut Kongres kali ini adalah pertarungan gengsi 3 jenderal. Orang seperti mereka sudah pasti dikenal lekat disiplin tinggi, tegas dalam memimpin, dan loyal pada aturan. Sebagai militer, dengan gerakan garis komando bisa memuluskan berbagai program kerjanya. Misalnya, jalinan hubungan dengan pemerintah akan lebih mudah, meringankan beban klub sepak bola menggandeng sederet sponsor, dan jaminan mengendalikan keamanan supporter lebih teratur. Tetapi apakah itu jaminan mereka mampu memimpin PSSI? Belum tentu. Berikut ada sosok pengusaha konglomerat, belum tentu juga mampu mengolah persoalan sepak bola. Sedangkan mantan pesepak bola profesional sekalipun belum tentu bisa, meskipun tahu persis seluk-beluk isi dapur organisasi tersebut. Ada juga pejabat tinggi pemerintahan, belum tentu nanti semudah mengatur sebuah instansi dibanding mengendalikan persoalan sepak bola kita. Lalu siapa yang bakal terpilih nanti? Adakah di antara sosok-sosok tersebut dapat memastikan kinerja organisasi lebih baik? Mulai dari segi prestasi, kompetisi tanpa gejolak, kesejahteraan klub, sehatkan keuangan yang karut-marut. Sebab yang dibutuhkan ialah bagaimana ketua umum mempresentasikan reformasi di tubuh PSSI. Bukan mencari keuntungan semata lalu tinggalkan. Jangan sampai deh salah pilih lagi.
Sebulan jelang Kongres Pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) muncul surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merekomendasikan untuk menggelar event akbar organisasi sepak bola tanah air ini di Yogyakarta. Sebelumnya, PSSI menetapkan Kota Makassar sebagai tuan rumah setelah menerima usulan voters PSM Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan. Surat yang ditandatangani Menteri Olahraga Imam Nahrawi tanggal 9 September 2016 munculkan kontroversial. Isinya tidak merekomendasikan KLB PSSI di Makassar. Sebaliknya, Yogyakarta menjadi pilihannya. Sedangkan agenda guna menentukan nasib sepak bola 4 tahun ke depan tersebut sudah sampai ke organisasi sepak bola dunia FIFA. Surat tersebut mengejutkan PSSI dan peserta kongres umumnya, termasuk sejumlah petingginya saat menginjakan kaki di kota Makassar dalam rangka memantau persiapan. Antara lain, pelaksana tugas Ketua Umum Hinca Panjaitan dan Sekretaris Jenderal Aswan Karim. Guna melancarkan kegiatannya, PSSI menemui manajemen PSM Makassar, panitia pelaksana setempat, kemudian mengadakan pertemuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Brigjen Polisi Gatot Edi Pramono, dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto di Transmall Tanjung Bunga. Alhasil, semua pihak menyatakan kesiapannya. Di tengah kondisi ini, PSSI meminta agar Menpora bijaksana dan memberikan kesempatan pihaknya untuk hidup independen menjalankan organisasi. Saya kira itu adalah kedaulatan internal PSSI dan sudah diputuskan dengan mekanisme yang ada. Kami berharap pemerintah juga saling menghormati itu. Kesiapan Makassar sebagai tempat untuk Kongres Luar Biasa PSSI juga diyakinkan pemerintah Kota Makassar, termasuk kepolisian daerah setempat. Coba bandingkan dengan kongres-kongres yang mirip. Hampir semua kongres asosiasi, mulai dari dokter, mulai dari engineer, itu berlangsung dengan sangat-sangat baik sekali di Kota Makassar. Tidak sampai di situ, polemik surat Kemenpora sudah menyebar ke sejumlah kandidat calon ketua umum PSSI dan pendukungnya. Jenderal Purnawirawan Muldoko tidak peduli surat tersebut, justru menyatakan sikap siap mengikuti kongres di mana saja. Sedangkan Bernard Limbong beralasan lain, mendukung anjuran Kemenpora. Mantan anggota Exco Kepemimpinan Johar Arifin tersebut menganggap Kota Makassar bukan tempat yang netral, sehingga Yogyakarta tempat paling layak. Senada pernyataan Limbong, kelompok 85 selaku basis pendukung kandidat Edi Rahmayadi menyatakan sikap serupa. Melalui juru bicara K85, GH Sutejo menuturkan samakan persepsi putusan PSSI dengan rekomendasi Kemenpora, terutama keputusan PSSI yang dinilai belum secara resmi disampaikan ke voters atau pemilik hak suara tentang menentukan Kota Makassar sebagai lokasi pagelaran. Saya mendukung kalau dikatakan Menpora dalam hal penentuan tempat intervensi, saya kira tidak. Tentu saja Menpora mendapat masukan dari berbagai pihak. Yang kita dukung adalah kebijakan pemerintah menyatakan A tetapi PSSI menyatakan B. Ini yang kita ingin samakan persepsinya. Karena di satu sisi PSSI sudah menetapkan Makassar sebagai tempatnya kongres, tetapi Menpora menyatakan bahwa kongres harus rekomendasinya di Jogja. Ini harus kita samakan persepsinya. Lagi-lagi surat Kemenpora Imam Nahrawi memunculkan pertanyaan yang tendensius. Akankah PSSI meralat keputusan penyelenggaraan kongres di Makassar atau menabrak rekomendasi Menteri Urusan Olahraga tersebut dengan tetap melaksanakan di Kota Makassar?